Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Saudara sekalian rahimakumullah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, hidup dalam dunia adalah sangat singkat. Hidup dalam dunia sangat terbatas. Dunia bagi seorang muslim adalah sebuah kebun, sebuah ladang yang satu saat untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia tempat kita untuk berprestasi. Dunia bagi seorang muslim dipergunakan untuk sesuatu yang ma'ruf, amal yang khair, amal yang baik. Sekecil apapun masalah dunia, meningkat kepada yang ma'ruf, di sana melupakan bekal untuk kita sanggup kita jadikan bekal ke akhirat nanti. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah sebuah kebun atau tanaman untuk hari akhir, yaitu di hari kiamat. Saudara sekalian hormati Allah subhanahu wa ta'ala, karena hidup yang singkat inilah, mari kita persiapkan hari ini dengan ilmu-ilmu agama, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu yang menyangkut dengan akidah pada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu fiqih yang menyangkut dengan dimensi ibadah kepada sesama manusia, yang melibatkan saling bersinergi, bertawun, gotong royong, yang melibatkan orang lain. Saudara sekalian rahmati Allah, umur yang singkat dalam dunia ini, orang yang alim, orang yang arif, orang yang bijaksana, mereka tidak terlena dengan duniawi yang serba sesaat. Mereka tidak terpesona dan terlena dengan duniawi yang serba metropolis, karena mereka sadar bahwa hidup sekecil apapun umur yang kita miliki, di sana pada saatnya Allah akan bertanya, umur apa engkau habiskan, dan seterusnya. Saudara sekalian hormati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan di akhirat lebih menakutkan. Kehidupan di akhirat di alam kubur sungguh menyedihkan dan menakutkan. Di sana tempat azab, di sana tempat siksa. Sudahkah kita mempersiapkan untuk di hari esok? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk di alam barzah, di alam kubur? Sudahkah kita bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir dan sebagainya? Saudara sekalian, orang yang arif, orang yang bijaksana, mereka tidak lupa akan persiapan-persiapan yang dibawa besok pada hari akhir, atau pada saat di hari kiamat kecil, ketika dalam barzah, ketika dalam kubur. Saudara sekalian hormati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah saudara sekalian, kita diingatkan oleh Sayyidina Umar, yadu man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, laksana orang yang mengarungi lautan tanpa bahtera. Saudara sekalian berarti Allah, inilah sebuah kehidupan dalam dunia. Ketika saat hari ini kita menikmati indahnya dunia, tapi jangan lupa saudara sekalian, hidup dalam dunia adalah sementara dan hidup yang sesaat. Jangan hidup yang sesaat ini kita pergunakan dalam sebuah perbuatan yang munkar, yang zalim, melukai orang lain. Sebab di balik kehidupan ini ada kehidupan yang akhirat, kehidupan yang serba menakutkan. Sebuah hari yang ditakuti seluruh hamparan manusia adalah pada saat besok, pada hari kiamat, yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul ba'as, yaumul mizan, dan seterusnya. Saudara sekalian, saudara sekalian, maka melihat seperti inilah, jangan kita menjadi seorang mayit
seorang yang sudah meninggal dunia, di sana tempat azab siksa Allah Subhanahu wa taala karena kekhilafan dan kesalahan yang kita miliki dalam dunia ini, sehingga dampaknya besok kita menerima azab Allah yang sangat pedih, yaitu pada saat di alam kubur. Saudara sekalian, ketika seseorang sudah meninggal dunia, di alam kubur tidak ada yang diminta oleh si mayat ini adalah kiriman doa dari orang yang masih hidup. Alangkah indahnya di saat kita diazab oleh Allah, meluncur satu doa anak yang kita tinggalkan, investasi yang dahsyat, yang luar biasa, adalah anak soleh, anak yang solihah. Di saat itulah, sebesar apapun yang menakutkan di alam kubur, kalau kita satu punya investasi yang dahsyat, anak yang soleh ini mendoakan, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya kama rabbayani shaghira, maka di saat itulah seorang muslim yang dapat kiriman anak yang soleh doa semacam ini, Allah mengabulkan doanya. Di saat itulah Allah mengampuni dosanya. Saudara sekalian, orang meninggal dunia di alam kubur adalah laksana orang yang tenggelam di lautan yang begitu menggelora dan dahsyatnya sebuah gelombang. Mereka minta pertolongan, merengek-rengek kepada saudaranya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya. Di saat itulah kal gharikil mughawwis, mereka mayat yang semacam ini laksana orang yang dalam lautan, mereka mencari dan minta pertolongan kepada orang yang masih hidup tentang doa yang disampaikan kepada anaknya, kepada orang yang meninggal dunia ini. Itu saudara sekalian, mari hidup yang singkat ini kita bekali dengan amal soleh yang merupakan bekal untuk keselamatan dalam dunia dan akhirat. Demikian saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.